Selanjutnya, nah, satu, ajaib itu dari kata pele. Kenapa saya bawa kata Ibrani-nya? Karena begini, kata Ibrani itu kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu bisa banyak. Itu seperti satu dua kata dalam bahasa Inggris, kalau diterjemahkan dalam Indonesia itu juga bisa banyak. Kenapa begitu? Karena sudut pandangnya berbeda. Kita orang Indonesia beda dengan orang Inggris, betul ya? Jadi kalau kita menerjemahkan bahasa Inggris, itu belum tentu satu kata itu satu arti. Satu kata itu bisa banyak arti. Paham ya? Jadi pertama, ajaib itu dari kata pele. Pele itu artinya bisa perkasa, bisa luar biasa, bisa mengagumkan. Tapi ketiga ini match ya, maksudnya tidak bertentangan ya. Perkasa itu pasti orang yang luar biasa. Kalau orang yang luar biasa itu pasti mengagumkan. Nah, pada waktunya semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Baca Yesaya 29. Ini kalau tahunya keberatan juga saya buka dua ya. Yesaya 29 ayat yang ke-14. Saya akan baca juga. Dan aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros. Ayat 14. Sorry. Kembali ke tadi, saya salah ambil ayat. Roma 14 ayat yang ke-11, kita buka di sini. Ini dikutip juga dari Yesaya sebenarnya. Tapi saya salah mengambil ayat. Roma 14 ayat yang ke-11. Karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan, di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Semua lutut siapa yang tidak bertelut? Coba ketika Tuhan datang kembali, tidak ada. Nah, lanjut. Tadi kembali ke slide tadi. Dan di dalam namanya yang ajaib ada keselamatan. Kita buka Yoel. Ya, kita baca banyak kitab ya, banyak bukti. Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan masuk, termasuk orang-orang yang terlepas. Barang siapa berseru pada nama tadi, nama yang tidak tercela tadi, akan diselamatkan. Namanya aja. Makanya saya bahas tentang nama. Namanya itu menyelamatkan. Melalui namanya setan-setan bisa diusir. Melalui namanya orang lumpuh bisa bangkit. Melalui namanya orang buta bisa melihat. Itu kenapa saya getol soal nama. Nama itu penting sekali. Nama itu mewakili otoritas. Misal kita tanda tangan, kita beli rumah, kemudian misal nama saya Ayub Arifin Tanjung. Saya hanya tulis di surat perjanjian itu, nama saya hanya Arifin. Itu sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Arifin itu banyak, dan saya tidak punya otoritas atas nama itu. Tapi kalau nama saya Ayub Arifin Tanjung, jelas ya, itu otoritas saya. Betul ya? Jadi nama Anda, nama Bapak Ibu Saudara, bahkan Tuhan bilang setiap nama ini akan tertulis dalam kitab kehidupan. Nama. Jadi jangan remehkan soal nama. Nama itu mewakili pribadi. Nama itu mewakili otoritas.
Kalau kita ketakutan, kita berdoa dalam nama siapa? Yesus. Kenapa? Karena kita percaya bahwa nama ini punya otoritas. Kalau kita sakit, kita berdoa dalam nama siapa? Nama Yesus. Kenapa? Karena kita percaya nama ini punya otoritas. Nah, jadi nyambung ya. Nama ini disebut juga nama yang ajaib. Nama yang bisa mengubah seseorang dalam sepersekian detik. Saya itu pernah mau pergi ke satu tempat gitu. Saya sudah rencanakan itu berhari-hari. Tapi ketika saya berdoa, saya berubah pikiran. Saya berubah pikiran ke tempat yang lain gitu. Ternyata benar saja. Jadi sesuatu hal yang buruk akan terjadi kalau saya ikut. Jadi ketika sesuatu, saya pernah ingin membeli sesuatu, saya berdoa. Tadinya saya iya. Saya pengen beli barang ini. Tapi ketika saya berdoa, sepersekian itu berubah jadi tidak. Ternyata apa? Ternyata penjualnya itu penipu. Nama ini jangan diremehkan ya, nama itu ajaib. Nama yang bisa mengubah segala sesuatu, bisa meninggikan orang, tapi juga bisa menjatuhkan orang, bisa memberkati orang, tapi juga bisa menghukum orang. Jangan salah, dua ya. Tuhan itu kasih, tetapi Tuhan itu adil. Kalau Anda salah ya dihukum, itu adil. Kalau Anda punya hutang, jangan minta Tuhan bayar hutangnya, tapi apa? Berkati usaha saya bisa membayar. Masa ada benar Tuhan tolong berkati saya supaya hutang saya dilunasi. Tuhan melunasinya. Itu secara konsepnya. Ini untuk boleh berdoa, Tuhan berkati usaha saya supaya saya bisa membayar hutang. Karena saya bersalah, saya berhutang, bukan Tuhan. Itu konsekuensi kesalahan itu tetap ada pada kita, tetapi Tuhan menolong. Satu ajaib dua. Selanjutnya, penasihat dari kata UX. Nah, artinya itu banyak ternyata. Konselor, penimbang, pembela. Nah, sosok ini adalah sosok yang perlu hikmah atau hukmah. Oh ya, hikmah atau hukmah itu yang sering kita bicarakan. Kalau melakukan sesuatu itu perlu hikmah. Kalau berbicara di sini perlu hikmah. Kalau menanggapi orang itu perlu hikmah. Nah, Tuhan ini, dia juga disebut sebagai konselor, konseling, penimbang keputusan. Tuhan yang memutuskan, menghakimi. Ya kan? Ada ayat yang mengatakan dia akan kembali untuk menghakimi. Keputusan ada pada dia. Yang diselamatkan keputusannya ada pada dia. Nama-nama yang tercatat nanti masuk surga, masuk kerajaan Tuhan ada pada dia. Itu namanya, di dalam namanya ya sebagai penasihat. Nah, kita lihat Yesus adalah sosok yang penuh hikmat dan menjadi sumber hikmat. Kita baca Yesaya 11 ayat 2. Sambil dari satu kitabnya ini. Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesus itu sumbernya hikmat, yang membukakan hikmat, yang memunculkan hikmat. Tanpa Yesus tidak akan ada hikmat yang benar, hikmat manusia makanya. Kayak motivator itu ya. Mari kita berpikir positif, maka hal-hal yang terjadi sekarang kita akan jadi positif. Tunggu dulu. Apa semua hal yang kita itu positif? Positif nggak? Enggak. Alkitab itu balance ya, antara positif dan negatif itu balance. Tuhan menghukum umatnya itu positif? Enggak. Tuhan menghukum umatnya selama berabad-abad itu positif? Enggak. Tuhan menyatakan Yesus disalib itu satu hal yang positif? Enggak. Yesus disalahkan karena dia punya salah itu positif? Enggak.
Kalau terjadi sesuatu ya saya beriman bantuan saja. Saya tidak berharap di sekitar saya itu sesuatu hal yang positif terjadi, tidak. Kalau mau terjadi negatif ya silakan. Standarnya ya biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Entah itu mau positif, negatif atau netral ya silakan. Yang penting Tuhan bersama saya itu cukup. Begitu ya. Jadi jangan mencoba memanipulasi pikiran. Bisa kita punya hutang, coba kamu tenang dulu, berpikir tenang. Nggak bisa orang punya hutang dikejar-kejar tiap hari bisa merasa tenang? Tidak. Kecuali di jalannya apa? Tuhan. Minta hikmat Anda. Tuhan bicara nih supaya aku bisa keluar dari masalah. Tuhan gimana caranya saya bisa menyelesaikan masalahnya? Bukan memanipulasi pikiran. Ini pasti selesai. Ini pasti baik. Ini pasti diberkati. Tidak, belum tentu. Tuhan itu kadang bisa memberkati orang dengan cara menghukumnya, betul ya? Kayak siapa? Daud. Daud dihukum Tuhan? Iya. Dengan cara apa? Anaknya itu loh ingin membunuh Daud. Itu sebagai hukumannya. Karena apa? Daud pernah? Ya, karena mencuri istri prajuritnya. Itu kelicikan Daud. Simpson diberkati nggak? Simpson itu yang gede kuat itu loh, yang mengangkat pilar ke atas gunung itu, yang menghancurkan satu bangsa Filistin itu hanya dengan tangannya itu. Diberkati itu iya, dengan cara apa? Dibuat buta, disuruh ditali itu ya, di rantai kemudian dia berputar di dalam pengirikan itu. Jadi jangan mulai hari itu ubah perspektif tentang berkat Tuhan. Segala sesuatu, entah itu baik, entah itu buruk di dalam pandangan kita. Tapi kalau itu dikehendaki Tuhan, itu berkat Tuhan. Amin. Amin. Jadi ya siap-siap ya. Hidup ini kita harus bersiap-siap dengan dua. Satu keadaan baik, satu keadaan yang buruk. Nah, bersiap-siapnya perlu apa? Hikmat. Sudah, itu hikmat Tuhan itu cukup. Itu tentang penasihat. Kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Yesus menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus lahir bukan untuk ya selama-lamanya, bukan lahir untuk ini ya, untuk menikmati kesenangan dunia, tidak. Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk disalib. Dia lahir untuk menderita. Katanya saya mau jadi seperti Yesus, bisa. Mau. Hidup untuk menderita. Hidup untuk disalib. Hidup untuk dicaci maki. Hidup untuk difitnah. Ya lah, kita mau sama-sama belajar itu konsep menjadi pengikut Kristus itu suatu hal yang sebenarnya word itu berarti berharga sekali. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan tinggalkan imannya. Karena hal yang tadi ya, sepele-sepele ya. Kena masalah sedikit, protes ke Tuhan nggak mau bantu, kita tinggalkan Tuhan. Jangan. Tunggu dulu. Tuhan tadi, kalau kita tadi lihat 800 tahun lagi, sebenarnya itu saya mau berbicara tentang proses. Tuhan itu sangat menghargai proses. Kalau anak salah itu ya jangan langsung dibenarkan, betul nggak? Kasih tahu dulu salahnya di mana, supaya apa? Ke depan dia tidak mengulangi kesalahannya, dan menyadarkan anak akan kesalahannya itu perlu apa? Proses. Saya ngajar anak SD, saya kasih tahu kalau mengejek temannya itu sama dengan mengejek Tuhan. Itu saya perlu waktu 1 tahun lebih.
sampai masalah itu muncul. Ada anak yang membuli temannya, dikatakan bla 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 dan sebagainya. Kemudian saya panggil, saya minta untuk duduk bersama. Saya kasih tahu, orang ini yang menciptakan siapa? Tuhan. Kamu yang menciptakan siapa? Tuhan. Tangan siapa yang ada di balik orang ini? Tuhan. Berarti kalau kamu ngejek anak ini, kamu membuli temanmu ini, kamu sedang membuli siapa? Tuhan. Betul ya? Kalau Anda sedang merendahkan orang lain, yang Anda rendahkan siapa? Tuhan. Tuhan sendiri. Mau itu orang berdosa, mau itu orang benar, jangan menganggap diri kita itu benar dan paling baik. Tidak. Tuhan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang. Yang berdosa ya ditobatkan, yang sudah hidup benar ya jalani terus. Siapa tahu satu kali kamu jatuh, bangkit lagi, begitu ya. Jadi jangan pernah menghakimi orang. Yang dimaksud Tuhan itu ini ya, tetap menghakimi itu. Jangan melihat orang itu sebagai orang yang paling salah kita. Benar tidak. Selanjutnya, ajaib penasihat masih ada 3 ya. Tuhan perkasa, El Gibor. Ada beberapa julukan nama juga kita lihat. Ada El Shaddai. El Shaddai itu artinya apa? Tuhan Maha Besar. El Gibor, Tuhan perkasa. Kemudian apa ya? Elohim Sebaot, Tuhan semesta alam atau Tuhan atas bala tentara. Jadi banyak. Nah ini salah satu disebutkan Tuhan perkasa. El Gibor, kata Gibor itu artinya sosok yang powerful, sosok yang bertenaga. Kayak motor ini, powerful, bertenaga, pemberani, gentle. Iklan rokok sekali ya. Waduh bertenaga, pemberani, gentle. Gibor. Jadi Tuhan kita. Jadi jangan takut ya. Di balik kita sudah membawa kuasa yang apa? Powerful. Kuasa yang apa? Bertenaga. Kalau orang Kristen itu berarti tidak boleh ya harus tetap ini ya, bertenaga, powerful, pemberani, gentle, mau dibenci orang, mau gereja ini ditimukin orang, diancam. Ini loh, kita harus jadi sosok yang pemberani. Karena apa? Di balik kita itu ada Tuhan yang pemberani, Tuhan yang powerful, Tuhan yang tidak takut mati, Tuhan yang berani menanggung penderitaan di atas kayu salib, Tuhan yang berani disalahkan walaupun dia tidak punya salah. Saya selalu ingat itu ya. Siapa Paulus bilang orang ini tidak punya salah, kenapa disalib? Tapi orang lain menghendaki Yesus disalib, maka terjadi penyaliban. Pada satu hal pun tidak ditemukan kesalahan pada Yesus. Yesus berani? Walaupun ketika di mana Taman Getsemani dia menangis sampai keluar mata air darah itu ya, dia ketakutan, tapi dia berani menghadapi. Namanya juga manusia, tapi dia berani mengambil resikonya. Tiada Tuhan selain tadi ya, Yehuwa ini, dialah yang mencipta dan berkuasa atas segala sesuatu. Mari kita buka di dalam Yesaya. Saya ambil dari Yesaya jauh-jauh. Yesaya pasal yang 41 ayat 10 dan 13. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, perkasa. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu apa? Janganlah takut, akulah ya menolong kamu. Jangan takut terhadap apa? Terhadap apapun. Takutlah kepada siapa? Tapi bukan berarti si anak berani kepada orang tua, tidak ya? Tidak ya, itu lebih ke menghormati. Jadi takut itu
dalam tanda kutip takut menghadapi struggle di sini itu mereka sedang menghadapi penindasan bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada Tuhan yang lain. Tuhan memberikan pengharapan jangan takut, tapi ini Tuhan yang menyertai kami. Jadi sekalipun kita hidup di tengah bangsa yang begitu majemuk ini, ya kayak Kristen itu sering mendapat persekusi itu ancaman, kemudian penganiayaan, bukan hanya di Indonesia, di berbagai belahannya. Tapi kita jangan takut. Karena apa? Aku sendiri yang menyertai, jiwa sendiri yang menyertai kita. Selanjutnya, tadi sudah yang ke kasa ya, yang keempat tadi dua lagi. Bapa atas segala kekekalan, afiat, long last forever. Jadi sifatnya itu kekal lama. Sekali Yehuwa menjadi Tuhan kita, selamanya kita adalah umatnya. Yesus ada jembatan bagi kita untuk masuk ke dalam sumber kekekalan Bapa. Coba buka dalam Yesaya 40. Mundur berarti ya. Yesaya 40 ayat 28. Saya akan baca. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nah ini ya, dia disebutkan sebagai Tuhan yang kekal, bukan Tuhan buatan tangan manusia yang kalau ditendang rubuh. Beberapa waktu lalu ada, kalau Bapak Saudara lihat berita, itu ada beberapa kelompok kepercayaan lokal yang marah. Karena apa? Karena tubuh yang dia sembah itu rubuh. Itu Tuhan saya, kenapa kamu bukan? Karena apa? Mereka sedang menyembah Tuhan yang bisa rubuh, Tuhan yang terbuat dari batu, Tuhan yang terbuat dari kayu. Jelas kan? Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun, Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak takut apapun, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya. Gitu ya. Terus Yohanes 14:6. Apa coba isinya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui aku, jika tidak melalui Yesus. Tidak ada seorang pun beroleh hidup kekal jika tidak melalui siapa? Yesus. Jelas ya, sang pemilik kekekalan. Terus selanjutnya, ya yang terakhir, slide masih ada dua. Penguasa damai, shalom. Shalom gitu ya. Jadi biasanya umat akan menjawab shalom. Nah itu artinya bahagia, melimpah, lengkap, aman, tenang. Itu shalom. Jadi ketika saya mengucapkan shalom, saya berharap Bapak Ibu Saudara mendapat ini bahagia, limpah, lengkap, aman, dan tenang. Ya kan? Orang yang berkelimpahan itu ya pasti tenang daripada orang yang kurang, betul. Iya toh, setiap hari saya sudah kelimpahan, saya nggak mikir, nggak kerja pun nggak beruang gitu. Tenang loh. Terus ya lengkap, misal di rumah ada ini ya, saya itu punya 5 anak ya. Punya 5 anak. Satu anaknya itu kan nggak pulang, nggak lengkap gitu. Itu dia nggak akan tidur sebelum anak itu pulang. Bahkan ditelepon, kamu di mana? Cepat pulang dan lain sebagainya. Yang oleh suruh pulang. Nanti kalau di jalan ada apa-apa dan sebagainya. Betul ya? Ya ibu-ibu mengalami ya. Itu lengkap. Itu namanya shalom. Lengkap kalau sudah di rumah semua. Shalom. Lengkaplah sudah, gitu ya. Nah, seorang jumbo
yang belum punya pasangan gitu ya, itu juga kalau nggak nemu pasangannya tuh nggak shalom, bener nggak? Ya iya lah, ya nggak? Makanya Tuhan aja perintahkan beranak cucu lah dan penuhilah bumi. Ya kalau nggak nemu nggak shalom lah, betul ya? Makanya. Tapi kalau nemu sesama jenis itu ya shalom juga. Itu kan banyak loh sekarang menikah dengan sesama jenis, mereka kira itu shalom, tidak. Itu pemberontakan terhadap Tuhan. Yesus mendamaikan kita dan menempatkan kita dalam damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26 itu, aku menghadapkan wajahku padamu dan memenuhi kau dengan damai sejahtera. Terus Yesaya 97 kita buka. Ini kaget ya, bilangan 27. Bisa 97 ya, sorry. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini ya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom yang diberikan Tuhan itu tidak sementara. Gak hari ini kita tenang, besok gak tenang, tidak. Harusnya kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, setiap hari itu tenang, nyantai gitu ya, santuy, ya, santai cuy, santuy gitu loh, tenang, berpikir yang jernih. Kalau ini ya minta hikmat pada Tuhan, ya itu sulit memang. Mempercayai sosok yang tidak terlihat yang menyertai kita itu sulit. Lebih sering kalau kita melakukan tindakan kita dulu, baru kalau sudah salah kepentok, kita baru datang kembali ke Tuhan. Sorry Tuhan, saya salah, gitu ya. Begitu. Jadi Tuhan itu sumbernya damai sejahtera. Kita buka dalam Yesaya 26. Saya baca terbaiknya ya. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan gila. Itu janjinya yang tetap teguh percaya sama Tuhan akan dijagai oleh apa? Damai sejahtera. Sebab padamu lah ia percaya. Kemudian ayat berapa lagi? 13 ya. 12. Ya Tuhan, kau akan menyediakan apa? Damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan engkau lah yang melakukannya bagi kami. Ya sudah dikasih banyak janji seperti itu. Ya memang sulitnya jadi pengikut Tuhan itu dari situ. Sudah dikasih janji tapi masih mencari solusi yang lain, solusi dari diri kita sendiri, dari pikiran kita sendiri. Nanti kalau sudah mentok gitu, sudah terbukti salah, jatuh gitu, baru datang pada Tuhan. Tuhan bosan? Tuhan marah? Ya, ada marah. Kalau kita kebangetan itu kebal, sudah dikasih tahu berkali-kali, ngeyel, Tuhan marah. Tapi ada kalanya Tuhan menyambut kita seperti kamu yang bilang. Sudah salah, habis, hancur, gak ada apa-apanya, kembali pulang. Oke, saya kasih. Ya. Selanjutnya terakhir. Nah, ini makna apa yang saya dapat gitu ya? Hikmat yang saya dapat seperti ini. Kelahiran Sang Putra membawa misi besar untuk membersihkan namanya. Nama yang tercemar tadi, nama yang kudus tadi. Demi apa? Demi apa? Menyelamatkan umatnya. Kalau nama ini tidak dibersihkan, kita tidak diselamatkan. Paham ya? Jadi misinya sebenarnya satu, memulihkan nama yang tadi tercemar ini, supaya bisa menyelamatkan kita semua. Karena apa? Di dalam Yohanes 3:16 ditulis, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan, memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita tutup. Mari kita berjuang. Kita
mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami berdoa kepadamu, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang boleh kami dapat pada pagi hari ini, di dalam segala kekurangan kami. Jika renungan atau firman yang disampaikan tadi serasa kurang lengkap, kurang baik, silakan Tuhan yang meneruskannya sendiri. Silakan Tuhan yang mengerjakannya sendiri di dalam setiap jemaat Tuhan. Mereka mau belajar, mereka mau membaca ulang, mereka mau menyelidiki Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, kami mau memakai Natal ini dengan sungguh-sungguh kami mau melihat kembali Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap kami di dalam nama yang kudus. Kudus, kudus, kudus. Sebab Engkaulah Tuhan yang kudus, Engkaulah Tuhan atas alam semesta ini. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk jemaat di tempat ini. Kiranya semakin hari Tuhan, mereka boleh semakin melihat kebenaran Tuhan. Mereka boleh semakin dipimpin Tuhan. Mereka boleh semakin mengerjakan bagian mereka. Dimanapun mereka berada Tuhan, entah itu di instansi tertentu, di pabrik, di perusahaan tertentu, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati tangan mereka, Tuhan berkati kaki mereka, Tuhan berkati diri mereka masing-masing Tuhan. Jauhkan mereka daripada pencobaan, jauhkan mereka daripada kecelakaan, jauhkan mereka daripada hal-hal yang jahat. Lindungi mereka. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami sampaikan. Silakan Tuhan yang menyelesaikan dan kami ucap syukur di dalamnya. Dan kami percaya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan